Juga Jokowi berani, tidak hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat dunia dengan melawan kepentingan asing dalam ekonomi. Pak Denny Indrayana sudah menyesalkan publik dengan informasi bahwa putusan PK soal sistem pemilu akan berupa sistem proporsional tertutup. Padahal sebenarnya Anies dan kawan-kawan sedang ketakutan sendiri, sobat. Mereka menciptakan opini bahwa Anies akan dijegal pemerintah melalui kasus Formula E. Hai sobat, senang berjumpa Anda. Saya Bung Klau, mari kita racik. Sobat, apakah Anda suka calon presiden Anda bermental tempe, cengeng, sedikit-sedikit mengeluh, mencari kambing hitam? Kalau saya tidak, sobat. Sebagai warga dari negara sebesar Indonesia, saya butuh pemimpin yang punya nyali, punya keberanian, bermental baja, bermental pejuang, dan berani mengambil resiko. Saya ambil contoh beberapa pemimpin dunia yang saya kagumi karena mereka bermental baja dan punya nyali. Pertama, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Mandela pejuang demokrasi, anti perbudakan dan rasisme. Mandela dipenjara rezim pemerintahan kulit putih selama 27 tahun, sobat. Namun Mandela tidak goyah, tidak cengeng. Dan pada akhirnya, politik perbudakan dan rasisme berhasil hilang dari bumi Afrika Selatan, dan Mandela terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan tahun 1994. Kedua, Anwar Ibrahim. Dia dipenjara karena dituduh korupsi. Namun Anwar tetap berjuang dan akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia tahun 2022. Di tingkat nasional, sobat, kita memiliki Megawati Soekarno Putri, seorang perempuan hebat yang ditindas oleh rezim Orde Baru Soeharto. Megawati tangguh, melawan, sukses mendirikan PDI Perjuangan dan akhirnya menjadi presiden. Dan terakhir, sobat, Joko Widodo, seorang yang berasal dari kasta wong cilik namun memiliki nyali dan keberanian luar biasa. Keberanian dan nyali Jokowi diperlihatkan saat membubarkan HTI dan FPI yang mengganggu kebinekaan. Juga Jokowi berani, tidak hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat dunia dengan melawan kepentingan asing dalam ekonomi. Sobat, saya bangga dan hormat melihat perjuangan dan roh keberanian Nelson Mandela, Anwar Ibrahim, Megawati, dan Jokowi. Jadi ketika saya melihat calon presiden yang cengeng, mudah meminta belas kasihan, suka memainkan politik menjadi korban, terus terang saya kesal, sobat. Dan dari calon presiden yang ada, menurut saya, Ganjar Pranowo yang memiliki nyali paling besar, keberanian dan mental tahan uji. Ini sudah diperlihatkan Ganjar ketika menghadapi dinamika internal PDI Perjuangan sebelum ditunjuk sebagai calon presiden. Begitu pula saat Ganjar mengambil risiko dihujat saat menolak timnas sepak bola Israel. Padahal pada saat bersamaan, Prabowo dan Anies memilih bungkam karena mereka takut dihujat penggemar sepak bola. Mereka takut elektabilitasnya turun. Dari aspek ini saja, sobat, sudah tampak keunggulan nyali Ganjar dari Prabowo dan Anies. Sikap-sikap pemimpin besar seperti berani berkorban, tidak mencari kambing hitam, saya lihat juga tidak ada pada diri Anies Baswedan dan pendukungnya. Anies, Nasdem, Amin Rais, dan Denny Indrayana selalu mencari kambing hitam, menyebarkan kabar bohong bahwa pemerintah berusaha menjegal Anies, bahwa pemerintah mengintervensi Mahkamah Konstitusi, pemerintah mengintervensi KPK agar Anies dijadikan tersangka. Padahal sebenarnya Anies dan kawan-kawan sedang ketakutan sendiri, sobat. Mereka menciptakan opini bahwa Anies akan dijegal pemerintah melalui kasus Formula E. Kasus korupsi BTS elit Nasdem Johnny G. Plate, sobat. Belum apa-apa sudah dibilang sebagai politisasi. Padahal itu ada bukti hukum yang kuat, sobat.
Terakhir Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga elit Nasdem saat ini juga telah diperiksa KPK. Bisa saja ini akan dinilai sebagai politisasi oleh petinggi Nasdem. Pokoknya semua persoalan hukum yang menimpa elit Nasdem bisa dianggap sebagai kriminalisasi, politisasi oleh pemerintah. Contoh lain sobat, pendukung Anies bernama Denny Indrayana sudah menyesalkan publik dengan informasi bahwa putusan PK soal sistem pemilu akan berupa sistem proporsional tertutup. Padahal faktanya MK memutuskan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Sobat, Anies dan Nasdem teriak-teriak menuding ada pihak luar yang menjegal mereka. Padahal faktanya justru koalisi perubahan yang kini sedang diambang perpecahan karena Demokrat sedang menjajaki kerjasama dengan PDI Perjuangan. Nanti bisa saja Anies menyalahkan Demokrat dan pemerintah jika dia tidak memperoleh tiket capres. Padahal pilihan Demokrat bergabung dengan koalisi partai lain itu tidak melanggar hukum, tapi hasil dari proses politik yang demokratis. Wajar jika Demokrat meninggalkan koalisi perubahan karena AHY tidak menjadi cawapres. Wajar jika Demokrat berkoalisi dengan PDI Perjuangan karena berpeluang lebih besar menang pemilu. Wajar jika AHY dan Demokrat mau bergabung menjadi bagian dari pemerintahan karena mereka ingin menikmati kue kekuasaan. Sobat, jika Anies mau bersaing menjadi presiden dengan membawa semangat perubahan, selayaknya dia membekali diri dengan modal besar. Modal untuk meyakinkan 82% rakyat yang sudah puas dengan pemerintahan Joko Widodo yang mau diubah Anies itu tidak mudah. Jika hanya mengandalkan politik menjadi korban dengan narasi-narasi cengeng atau menebar isu-isu murahan, maka niscaya itu hanya akan menjadi bahan lelucon. Mestinya Anies dan pendukungnya menyampaikan narasi-narasi yang berbobot, disertai data yang benar. Jadi jika hanya menampilkan wajah cengeng, tidak bernyali, menebar narasi murahan, maka hasrat Anies, Nasdem, dan PKS untuk melakukan perubahan hanyalah seonggok mimpi di siang bolong. Sobat, negara ini terlalu besar untuk dipimpin oleh mereka yang hanya bisa bermimpi. Oke sobat, terima kasih sudah menikmati Racikan Klau. Jika kurang enak mohon dimaafkan, jika enak nantikan racikan selanjutnya.